wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari kita senantiasa bersyukur karena alhamdulillah di siang hari ini kita dapat menepati waktu milik Allah, yaitu waktu untuk menghadap Allah, waktu untuk sholat. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, sholat tepat awal waktu di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan sifat Rahman dan Rahim Allah, maka kita wajib bersyukur. Karena tidak semua umat Islam ketika mendengar suara adzan itu cepat bergegas. Apalagi non sewu Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang saat ini masih berbaring di rumah sakit, pengennya cepat sholat tetapi tidak bisa karena sedang sakit, sedangkan kita sehat. Alhamdulillah bisa melaksanakan secara berjamaah. Kultum pada zuhur hari ini tentang pengertian kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab Al-Munjid itu berasal dari kata koruba, yakrobu, kurban, kurbanan, wakirbanan, artinya mendekat atau pendekatan. Pengertian kurban menurut agama Islam yaitu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian korban. Jadi korban itu semata-mata tidak langsung menyembelih hewan korban, itu tidak ada pengertiannya. Oke, tentang korban. Adapun dalil naklinya, dasarnya tadi sudah saya baca, yaitu Quran surat 108. Kita hafal, tetapi untuk mengimplementasikannya, untuk melaksanakannya itu yang masih agak keberatan, utamanya yang wanhar, berkorban. Kalau sholatnya sudah, kan sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nun sewu Bapak Ibu, kalau berdasarkan ayat ini itu dikenakan seluruh umat Islam yang tidak mampu, tidak bisa, berarti banyak umat Islam yang berdosa. Kalau diwajibkan seperti sholat dan puasa. Tapi para ulama memberikan pengertian bahwa ibadah korban ini adalah sunnah muakkadah. Tapi ada peringatan dari Rasulullah, walaupun hadis ini dhaif, karena setelah diteliti hadisnya dhaif, Pak. Yang artinya barang siapa diberi kelebihan rezeki mampu untuk berkorban, mereka tidak mau melaksanakannya, Rasulullah mengatakan, maka jangan kamu dekat-dekat tempat aku sholat. Ini bagi umat Islam yang mampu, oleh Allah diberi kelebihan rezeki, dalam bahasa agama agniya. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mampu, mungkin makan saja tidak bisa setiap harinya,
disuruh korban. Oleh karena itu korban ini adalah sunnah muakkadah dan sangat dianjurkan kepada orang yang oleh Allah diberi kemampuan harta. Contoh punya simpanan uang di tabungan berjuta-juta, bilang tidak punya uang, ini salah. Jadi ini tentang pengertian korban. Maka mari Bapak Ibu yang sampai hari ini panjenengan punya rezeki belum ada niat untuk berkorban, niatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesampaian. Karena apa? Kalau kita mampu berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, itu dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34, orang itu dikatakan super zalim atau sangat mengingkari nikmat Allah. Satu contoh Pak, gajinya gede, dia seorang pedagang, tiap hari mengumpulkan uang, berarti kan mampu, tetapi tidak ada niat untuk berkorban. Allah katakan innal insana ladzalumun kafar, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Padahal nikmat Allah banyak yang diberikan pada kita. Kalau kita disuruh menghitungnya, kita tidak mampu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kamu pasti tidak akan mampu. Nikmat mana lagi yang masih kita dustakan? Kata Allah dalam surat Ar-Rahman surat 56, surat jumlahnya 79, 31 ayat itu bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih kamu dustakan? Bayangkan Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi, sampai hari ini panjenengan punya duit belum ada niat untuk korban, niatkan Bapak Ibu, biar tidak dikatakan Allah zalim, ingkar kepada nikmat Allah. Berarti korban itu selain pendekatan daripada Allah adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Monggo mau lewat panitia di Masjid Raya boleh, belum ditutup Bapak Ibu, nggih, atau berkorban di lingkungan pengen sendiri tidak apa-apa. Karena saat ada beberapa hikmah korban, di antaranya korban itu adalah mengikis sifat kikir dan bakhil, menimbulkan rasa sosial, berbagi kepada sesama manusia, utamanya kaum du'afa. Kalau kita bersyukur, Allah nambah Pak, Bapak Ibu. Quran surat Ibrahim ayat 7, la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku dengan dosa akik korban, insyaallah Allah akan menambah. Justru di tahun depan bisa korban lagi. Ada kisah singkat Pak, itu di viral Pak. Ada seorang ibu yang tidak mampu, dia mengumpulkan uang, kemudian mau berkorban. Yang bagus itu pedagangnya Pak, yang jual kambing itu luar biasa Pak. Kenapa? Ketika dia datang ke tempat pedagang kambing itu membeli, disuruh beli dengan harga 2,5 juta Pak. Padahal hanya punya duit 1.700.000. Kemudian diberikan Pak, sudahlah ibu punyanya berapa? 1.700.000. Setelah kambing itu diantarkan ke tempat ibu Pak, pedagang itu nangis Pak. Kambingnya rakon nukut diberikan Pak. Kenapa? Karena seorang ibu yang tidak mampu itu pengen untuk korban. Nah sekarang orang yang mampu tidak berkorban, bakhil, medit, meditil. Nih, 1 tahun mengumpulkan uang 3,5 juta itu bisa. Entah dengan cara apa, yang penting halal. Nih. Jadi itulah Bapak Ibu. Dan yang terakhir Pak, kalau dalam keluarga itu tidak mampu korban perorangan,
ada Rasulullah memberikan jalan solusi, yaitu korban atas nama keluarga. Hadisnya ini sahih Pak. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1557. Rasulullah itu berkorban untuk dirinya, keluarga dan umatnya yang tidak mampu korban Pak. Jadi hadisnya ini panjang, tidak saya bacakan artinya sebentar nih Pak nggih. Jadi gini, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk hitam kakinya. Jadi dengan ajeng korban kambing pilih warna ini Pak. Oke, jadi hitam kakinya, kemudian hitam perutnya, hitam sekeliling matanya, dan sudah bertanduk nggih. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkan pisau." Beliau bersabda lagi, "Asalah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil tersebut, lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca, "Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Dengan nama Allah, yang Allah terimalah dari Muhammad, artinya korban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Nah ini jadi pentingnya dalam satu keluarga kita tidak bisa satu-satu. Kalau kolektif kan sapi Pak, satu ekor kambing, satu ekor sapi 7 orang. Kalau unta 10 orang Pak, hadisnya kuat. Jadi kalau satu kambing atas nama misalkan si Fulan, atas nama keluarga si Fulan boleh. Hadisnya riwayat Muslim juz 3 halaman 1557. Monggo terakhir, mari Bapak Ibu kita mohon kepada Allah diberi kemampuan, diberi rezeki untuk bisa melaksanakan korban di tanggal 10 Zulhijjah nanti. Kalau tidak dilaksanakan pada tanggal 10 karena waktunya ada 4 hari, itu nanti terserah panitia. Karena kelihatannya nanti itu jatuh pada tanggal 6 Juni dan itu hari Jumat. Monggo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin agak panjang waktunya, memang karena ini penting, saya sampaikan pada pendengar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.